اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah tabligh akbar yang kami hormati dan kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, kami mohon bagi yang pengguna HP supaya disilenkan. Kemudian pada saat ceramah nanti, kalau bisa tidak ada yang mengamera berdiri, jadi tetap aja duduk. Kemudian pada saat Ustadz bersama rombongan datang, kita tetap duduk saja. Kira-kira demikian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa Ustadz Somad berdiri di sini? Karena Pak Bupati sudah di sana. Bajunya sudah sama, tempatnya mesti beda. Kenapa tidak berdiri di depan? Takut bahan hilang. Kita diajarkan dari kecil menghormati para habaib, para alim ulama. Di antara kebahagiaan dalam hati saya, Al-Faqir Abdul Somad, bisa berkeliling kemana-mana. Yang mau nerima maksudnya. Ada juga yang tidak diterima, pulang lagi. Di antara kebahagiaan Abdul Somad bisa berkeliling adalah bisa mencium tangan para habaib dan ulama. Makanya kalau saya sudah sampai, saya tanya, ini Habib Fulan, ini Syekh Fulan, ini Kiai Fulan. Begitu tangan mereka saya cium, saya peluk, terasa lapang. Dada yang sempit itu terasa lapang. Susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Tapi begitulah rasa di dalam. Yang sudah meninggal dunia saya datangi makam kuburnya. Datang saya ke makam Datu Kelampayan, ziarah saya ke makam Tuan Guru Sekumpul, membaca Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul rabbil falak, Rabbin nas, bertawassul kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad SAW wa bisiril Fatihah wa bi awliyaika as-salihin. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad dengan kemuliaan Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan wali yang soleh ini. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, berikan aku anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu kami diajarkan oleh orang-orang tua kami dulu. Dari mana Ustadz tahu ibu Ustadz, ayah Ustadz bisa salat? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bukunya sampai sekarang masih ada. Meninggal ibu saya simpan bukunya dalam koper untuk dilihat saat rindu. Perukunan Melayu. Siapa yang menulis Perukunan Melayu itu? Ulama dari Amuntai. Kami nun jauh di Sumatera, naik pesawat aja 2 kali nyambung, kecuali pesawat pribadi. Bayangkan itu jauhnya. Tapi dulu
karya mereka dari Kalimantan Selatan, Sabilal Muhtadin, sampai ke kampung saya. Durrun Nafis, kitab tasawuf, sampai ke negeri saya. Perakunan Melayu, sampai juga. Hari ini Abdul Somad datang bukan tausiah, Abdul Somad datang ingin mengucapkan berterima kasih kepada para alim ulama. Mudah-mudahan datang berterima kasih ini, kata Nabi SAW, man lam yaskurin nas, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Kedatangan hamba yang dhaif, yang fakir ini menjadi ungkapan syukur kepada Allah lah hendaknya, insyaallah. Amin. Kalimantan Selatan diperkecil lagi bil khusus Amuntai, diperkecil lagi bil khusus para alim-alim ulama kita, tidak pernah putus. Meninggal Datu Kelampayan, datang generasi berikutnya. Meninggal Tuan Guru Sekumpul, datang generasi berikutnya. Ulama-ulama kita yang tua, yang sepuh, datang lagi ulama-ulama yang muda. Masya Allah, tabarakallah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, itu agak susah dikit ngapalnya. Hulu Sungai Utara. Itu ketua majelis ulamanya kakak kelas saya 2 kali. Sekali di Al-Azhar Kairo, sekali di Maroko. Cuman kedua tempat itu kami nggak pernah ketemu. Saya sampai ke Kairo, beliau sudah pergi ke Maroko. Saya sampai di Maroko, beliau sudah terbang. Akhirnya bertemu di Amuntai 2 kali. Cuman saya heran ketua MUI-nya masih muda. Kata beliau, Ustadz Somad, ibarat bis yang besar, saya ini supirnya. Supir harus muda. Tapi penumpangnya di dalam itu adalah ulama-ulama tua, ulama-ulama karismatik, ulama-ulama yang punya mauhibah, ulama-ulama yang diberikan Allah pandangan batin. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah pada firasat orang beriman. Fa innahum yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ulama muda menjadi pemimpin, tapi ulama tua mengarahkan dari belakang. Belok kanan, putar kanan. Belok kiri, kiri. Ini Abdul Somad boleh datang apa enggak boleh? Silakan datang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mengikut ucapan dan fatwa para ulama. Hadir bersama kita Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Dari dulu Nahdlatul Ulama kita mengenang masa keemasan kejayaan Kiai Haji Idham Khalid. Sampai hari ini Dewan Syuriah pun datang bersama kita. Bukan ingin mendengar pengajian Abdul Somad. Abdul Somad jauh di bawah. Tapi Abdul Somad dikabulkan Allah doa, ya Allah izinkan aku bisa bersilaturahim dengan para ulama. Diberikan Allah Ta'ala mereka kesehatan zahir dan batin. Dan kita bisa bertemu bertatap muka, memandang wajah para ulama, bersalaman dengan mereka, mengharapkan barakah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Saya berangkat ke Mesir 5 September tahun 1998. Anak-anakku, waktu itu kalian masih berselancar di alam maya. 5 September 1998. Salah satu dari mahasiswa yang akan berangkat ke Kairo itu kawan saya, sahabat saya, namanya Haji Hasan. Masih muda tapi sudah haji. Masih muda kok sudah haji? Karena dia dulu besarnya di Makkah. Oh, kamu tahu Somad? Itu anak Dr. Sabran. Haji Hasan kawan saya seangkatan. Jadi mendengar nama muallim Dr. Sabran sudah 21 tahun yang lalu. Tapi baru ini bisa berjumpa bertatap muka.
Saya cium tangan beliau. Saya minta doakan saya guru supaya saya diberkati Allah umur saya, supaya diberikan amal soleh, istiqomah, mati husnul khatimah. Dan tak lupa mohon izin guru mau foto untuk update status. Semuanya diperkenankan, Masya Allah, tabarakallah. Inilah kemuliaan yang besar, bahwa hari ini kita bisa bersilaturahim dengan ulama. Alhamdulillah. Masih cinta kepada para habaib. Alhamdulillah. Tapi, nah ini tapinya, apakah 30 tahun akan datang masih tetap lahir ulama-ulama dari Amuntai? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan kehebatan para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordova. Kalau saya tanya Cordova, banyak siswa tidak tahu. Kalau saya sebut Andalusia, Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran dari Qurtubi, Cordova. Alhamra, Cordova, Real Madrid, Barcelona. Dari Spanyol, brother. Apa yang terjadi hari ini? Masjid yang besar tak lagi berkumandang azan. Bahkan sholat sunat pun tidak boleh. Tertulis di atas, forbidden for prayer, forbidden for praying. Ternyata kalau makan itik ini lancar bahasa Inggris. Tidak boleh sholat di dalam masjid, ditulis tidak boleh sholat. Masjid hanya tinggal kenangan semata. Itu dulu kampungnya Ibnu Rushd Averroes yang menulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu dulu kampungnya Al-Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi hari ini tinggal kenangan semata. Jangan sampai negeri kita seperti Andalusia. Tapi saya yakin dan percaya. Mengapa? Amuntai dari dulu tempatnya para ulama, sampai hari kiamat akan melahirkan para ulama besar insya-Allah. Ini Ustadz Somad hanya membahagiakan hati saja atau basa-basi? Mahasiswa Al-Azhar Kairo dari Pulau Kalimantan tergabung dalam KMKM, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan, KMKM namanya. Kalau saya dari KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tapi KMKM itu punya makna lain, kumpul makan, kumpul makan. Mahasiswa dari Kalimantan, yang paling banyak dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan itu pula yang paling banyak dari Amuntai. Sampai sekarang, sampai hari ini. Rumah, kami di Mesir nyewa rumah 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu. Sewanya lupa berapa. Dulu 340 pon, $100. Hari ini 2017 saya datang ke Kairo, saya tanya berapa sewa rumah sekarang? 1.800 pon, membengkak berpuluh kali lipat. Tapi anak-anak dari Amuntai bisa nggak bayar. Kenapa? Karena dapat rumah dibelikan oleh pemerintah daerah, Pemda. Masya Allah, tabarakallah. Kabupaten pertama yang mendapat rumah dari pemerintah daerah dibelikan dengan uang negara. Itulah kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Amuntai. Barulah berita itu tersebar ke kabupaten lain. Akhirnya bupati-bupati yang lain ingin juga masuk surga. Walaupun mereka transit sebentar di neraka, yang buat dosa maksudnya. Mereka dapat inspirasi. Mereka dengan tanda tangannya APBD untuk rumah mahasiswa di Kairo. Selesai.
Mereka tidak perlu sambutan, mereka tidak perlu ceramah, mereka tidak perlu tablik akbar. Cukup dengan tinta yang ada di ujung pena mereka. Makanya jangan sampai tintanya habis. Selesai. Angkat tangan yang mau jadi bupati. Masya Allah. Nanti kita support di pilkada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa lembut hati kepala daerah pemimpin-pemimpin kita mensupport mahasiswa yang belajar, mengirim dengan ongkos beasiswa? Karena ternyata rupanya para kepala daerah ini juga dulu belajar di pondok pesantren. Jadi mudah connectingnya jalan. Karena arahnya sama, jalurnya beda. Yang satu dari pesantren jadi ulama, kitab kuning, ngaji, doktor, LC, MA. Yang satu dari pesantren, tapi jalurnya lain. Ada yang jadi anggota legislatif, amin. Ada yang jadi pimpinan perusahaan BUMN, GM, General Manager, amin. Ada yang jadi dokter spesialis, amin. Bayangkan kalau anak-anakku jadi dokter spesialis, tamat pesantren, ikut ujian persamaan. Apa bisa kami jadi dokter tamat pesantren? Why not? Kan cuman ikut 5 pelajaran persamaan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 2 kali baca selesai. Pelajaran mereka jauh lebih sulit. Nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Banyak di kepala mereka. Maka yang 5 tadi upil, brother. 7 tahun mereka belajar di pesantren, bersih hatinya dengan tasawuf, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Zahirnya mantap, batinnya bersih, ikut ujian persamaan, terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, amin. Loh, kok dari Amuntai ke Yogyakarta? Saya baru pulang dari Jogja. Ada yang nolak, ada juga yang nerima. Kata Pak Rektornya, Ustadz Somad yang hafal Quran masuk Fakultas Kedokteran free, gratis. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa dimasuk Fakultas Kedokteran. Ustadz udah berapa kali nyebut dokter. Kenapa? Yang tamat pesantren jadi ulama itu memang biasa. Negeri ini memang negeri produksinya para ulama, betul. Tapi nanti begitu dia tamat, baca kitabnya mantap, IPK-nya tinggi, dan dia pula dokter spesialis jantung koroner. Bayangkan calon mertua mana yang gak senang? Sebelum dia suntik, dia ambil jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata pasien, Pak dokter nggak jadi berobat, udah sembuh. Ternyata sakitnya selama ini bukan sakit jantung, tapi sakit hati. Orang sakit hati itu kan artinya orang yang sehat selalu tersakiti. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya tidak ada jalan lain, solusi mempertahankan Kalimantan Selatan, Amuntai, mempertahankan jati diri ini, tembok benteng terakhir kita adalah pondok pesantren.
Tapi beberapa pondok pesantren nasibnya, bak kata pepatah orang Melayu, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Santri-santri tidur bantalnya dari goni beras. Tapi saya yakin di Amuntai itu tidak ada. Ini hanya bayangan dalam pikiran saya saja. Di beberapa tempat yang saya datangi. Tapi tidak mesti melihat kesusahan dan kesulitan. Bapak ibu yang ada uang, yang ada kemampuan, ada tanah. Ustaz Somad, itu ada tanah 2 hektar, tolong sampaikan ke pondok pesantren, saya wakafkan 2 hektar. Mantap. Tanah siapa Pak? Nggak tahu. Gimana mewakafkan tanah? Mohon maaf, saya gulung baju. Ternyata punya baju baru nih panas bawaannya. Ini baju baru, mereknya Casio. Casio orang. Masya Allah, tabarakallah. Mirip dengan baju Pak Bupati kan? Kainnya sama, casingnya sama, isinya beda. Beliau Bupati, Ustaz Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak pesantren. Nah, makanya yang punya tanah sejauh mata memandang, untuk apa disimpan suratnya lama-lama? Jual saja kalau tidak bisa. Jual hasilnya, serahkan ke pondok pesantren. Kalau bisa untuk dibangun di atasnya pesantren, mantap. Datang ke kiai, datang ke habib, datang ke ketua majelis ulama Indonesia, tanya berapa alumni dari Al-Azhar Kairo yang pulang tahun ini. Pak Ketua MUI, ya. Berapa anak Al-Azhar yang pulang tahun ini? Ada 5. Tolong yang 2 ke rumah, anak gadis saya ada 2. Setuju? Lihat curahan hati mereka. Jangan kau cari mantu karena kayanya, jangan kau cari mantu karena mobilnya. Boleh jadi belum lunas kredit. Kalau dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Itu bukan dapat dari grup WhatsApp. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak polisi yang mau cari menantu, cari tamat pesantren, akan bahagia. Cucu-cucumu akan hafal Quran insyaallah. Bayangkan bahagianya kita. Dicari mantu nggak pandai sholat, nggak pandai baca Quran, mabuk, sakau. Mau jadi apa negeri kita? Hancur berkeping. Ibu-ibu berapa banyak yang curhat buat surat, disangka pertanyaan, ternyata curahan hati. Ustadz Somad, sebenarnya ini bukan nanya, daripada saya cerita ke dinding. Saya sangka dulu kalau menikah sama dia bahagia, ternyata susah sengsara. Kenapa? Tidak sholat. Suami ibu nggak sholat dari dulu atau sekarang? Dari dulu. Kenapa ibu mau nikah sama dia? Saya nggak sholat juga. Tapi sekarang saya sudah taubat Ustaz, karena sering mendengar pengajian di YouTube itu. Suara saya? Enggak, Adi Hidayat. Ternyata Ustadz Adi Hidayat yang dia dengar. Ya enggak apa-apa, masih sama-sama Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke pondok pesantren. Masukkan anak sekolah SMP jam 12 cabut, pergi ke tepi sungai, mabuk. Dia kalau sudah mabuk ngelihat sungai itu seperti aspal, lompat dia, mati dimakan buaya. Tapi kalau anak-anak kita hafal Quran, di tepi sungai dia akan mengulang hafalan Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang satu lagi pula membaca kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Yang satu lagi pula membaca syair-syair kana Muhammadun iman fi firasihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun. Maka pada saat itulah anak-anak kita akan membaca di tengah malam, saat sepi, jam 2 malam, bangun dia, diambilnya sajadah, sholat dia, usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai itu dia angkat tangan, Rabbil firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat itu kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi tetap mengalir ke makam kita insyaallah. Amin. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Jauhkan anak kami dari riba, jauhkan anak kami dari zina, jauhkan anak kami dari narkoba, jauhkan anak kami dari pacaran. Selamat anak ibu, selamat anak bapak kalau masuk pesantren. Malam Sabtu, malam Ahad nggak usah pusing mikirin pacarnya datang. Coba kalau nggak di pesantren, hari Sabtu sore itu yang kenal potnya sudah disunat sudah datang. Kenal pot bagus-bagus dipasang, dipotong. Ini saya pesan khusus ke Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Kalau ada anak muda yang kenal potnya dipotong itu tolong ditangkap. Hukumannya suruh telinga dia dengar. Digas kuat-kuat. Wah, dia dengar. Nah, setelah agak-agak 10 menit ajak dia bicara. Gimana? Kau dengar? Apa? Biar tahu dia rasanya. Oh, kejam sekali Ustadz Somad. Sadis ini. Daripada kiai-kiai tuan guru mendoakan dia mati. Tuan guru imam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada makmum yang latah satu di belakang. Mampus gitu. Amin. Mati. Kita ceramah ini bukan benci. Kita sayang sama dia. Untuk apa dia hidup kalau tulangnya patah-patah semua? Semua sambung, lutut sambung, kaki sambung, pinggang sambung, semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari ini semua. Anak perempuan tinggalkan di pesantren, tenang batin ibu, senang hati bapak, nggak perlu lagi mikir. Di luar, hari Sabtu pulang sekolah, mulai bonceng sana, bonceng sini, tepi sungai, masuk hutan, masuk angin, gembung. Mohon maaf Kiai, nggak layak saya ngomong begini, tapi mesti saya bicarakan juga. Kalau tidak, siapa yang menyelamatkan ini? Maka cara menyelamatkan, zaman dulu Abdul Somad sekolah, yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak, paling-paling cuma satu, TVRI. Itu pun cuma sampai jam 12 siang. Film yang paling enak Little Missy, Tuan Baron. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang nggak tahu. Tapi sekarang kepala anak-anak kita dirusak. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, internet, PlayStation, game online, judi, nembak musuh yang tak mati-mati. Hancur kepala dia, rusak otaknya. Datang saya ceramah di satu tempat, datang ibu-ibu membawa kertas. Ustadz Somad, perhatikan gambar ini. Gambar kepala orang pecah ditabrak truk. Kepala ditabrak truk. Keluar santan. Ustadz, gambar apa ini? Gambar kepala ditabrak truk, Bu. Ada orang yang kepalanya utuh, kepalanya sehat, tapi isinya sama dengan anak yang kepalanya ditabrak truk. Gak paham saya, Bu. Susah ya. Ternyata ibu ini psikolog. Tulisannya psikolog. Bacanya P-nya hilang, psikolog. Makanya nanti kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Faculty of Psychology. Jangan jawabnya, kamu kuliah di mana? Faculty of Psikologi. Ustadz Somad, ini gambar anak kepalanya hancur, pecah, berkeping karena ditabrak truk. Na'udzubillah. Tapi ini ada gambar anak kepalanya sehat, tapi isinya sama dengan yang anak gambar kepala truk dipecah. Kepala truk dipecah. Kepala anak pecah ditabrak truk. Kenapa ini kepalanya sehat tapi isinya pecah? Gara-gara konten pornografi di internet, kepalanya itu urat-urat sarafnya hancur, berkeping. Di mana anak-anak ini bisa dijaga?
benteng terakhir pondok pesantren. Adapun sekolah di luar tidak terkontrol, tidak terjaga. Anak datang jam 8 pagi, guru langsung periksa HP, cek HP, razia HP. Pas diperiksa, kenapa ini ada film tidak baik? Akhirnya dipanggil orang tua, ditanya anak-anak, orang tua, anak, kenapa anak bapak bisa begini? Pas ditanya anaknya nggak takut, bapaknya yang pucat. Pas ditanya anaknya, kenapa kamu nggak ada rasa takut? Bukan punya saya, punya papa. Ini yang saya ceritakan, ini true story, kisah nyata. Tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi bangsa ini kecuali pondok pesantren. Terserah orang mau mengatakan apa. Ada yang mengatakan pesantren sarang teroris, ada yang mengatakan pesantren cikal bakal radikalisme, ada yang mengatakan pesantren tempatnya orang-orang nahat, orang jahat, orang-orang nakal. Terserah. Yang penting saya azam tekad kuat, kapanpun sampai mati saya tetap mengatakan benteng terakhir pertahanan bangsa ini adalah pondok pesantren. Setuju atau tak setuju? Dulu Partai Komunis Indonesia ketika mereka ingin mengadakan kudeta, menukar konstitusi Pancasila, mereka tidak setuju dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata komunis Tuhan itu tidak ada. Apa kata mereka? Tuhan tidak ada. Yang ada hanya hantu. Tuhan. Kata mereka Tuhan dengan hantu itu sama. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam kepalanya. Berhalusinasi. Tuhan itu hanyalah hayalan. Tuhan itu hanyalah imajinasi. Tapi ketika komunis datang ingin menggulingkan pemerintahan yang resmi, siapa yang mereka bantai pertama? Ulama mereka fitnah. Ulama mereka culik. Mereka congkel matanya. Mereka bunuh. Fitnah yang luar biasa. Hari berganti, musim berubah, isinya itu juga. Maka kita harus tetap waspada. Siapa yang bisa mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap tegak berdiri kalau pondok pesantren masih tetap meneriakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangga kita, Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan tanggal 10 November. Apa hubungan 22 Oktober dengan 10 November? Jihadnya 10 November, fatwanya keluar 22 Oktober. Anak-anak santri harus ngerti sejarah itu. Datang ulama-ulama, datang jenderal-jenderal, datang pejuang-pejuang ke rumah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di pondok pesantren di Tebu Ireng Jombang, meminta fatwa karena ini Belanda sudah menyerang. Minta fatwa orang yang ragu-ragu berperang, jihad, karena takut mereka ini bukan jihad, ini jahat. Maka keluarlah fatwa tanggal 22 Oktober, keluar fatwa resolusi jihad melawan penjajah, pecah perangnya 10 November. Dari 22 Oktober ke 10 November ada 18 hari untuk sholat tahajud menguatkan semangat. Maka dikatakanlah negeri ini merdeka atas perjuangan para santri, para ulama. Maka kita pun dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi jangan mau dibenturkan antara Pancasila dengan Allahu Akbar. Jangan dikatakan orang yang bertakbir itu anti NKRI, dan jangan pula yang merasa yang NKRI itu anti agama. Kenapa? Karena agama Islam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak dapat dipisahkan. Betul? Islam rahmatan lil alamin.
Bayangkan kalau setiap kerajaan-kerajaan Islam itu mau merdeka semuanya. Kerajaan Banjar Islam mau merdeka. Kerajaan Siak kampung halaman saya Islam mau merdeka. Kerajaan Delhi Islam mau merdeka. Kerajaan Aceh Samudra Pasai Islam mau merdeka. Sudah lama Indonesia ini bubar. Yang paling cinta dengan NKRI adalah mereka, sultan-sultan kerajaan menyerahkan kedaulatan demi persatuan. Belanda satu negara, Rusia satu negara, Korea satu negara, Eropa terdiri dari banyak suku-suku. Ada orang Prancis, ada orang Jerman, ada orang Inggris, ada orang Belanda. Sampai hari ini negara kecil, tapi kita berbeda. Dulu negara kecil, namanya negara kerajaan Banjar. Mufti yang dikirim dari kerajaan Banjar disuruh belajar ke Makkah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang menjadi cahaya pencerah. Tapi kemudian mana kerajaan itu sekarang? Sultannya ada, tapi sultannya menyerahkan kedaulatan karena cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Halakamruun, celaka. Siapa itu orang yang celaka? Lam ya'rif qadrahu, orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Makanya anak-anak kita mesti diajarkan sejarah. Di mana dia belajar sejarah itu? Di pondok pesantren. Makanya Bapak Ibu yang bisa memberikan ilmunya pergi ke pesantren, adakan seminar. Yang ada punya kekuasaan, tolong pondok pesantren dengan tenaganya. Yang bisa berceramah dengan suaranya. Yang ada ilmu bahasa Arab, mengajar di sana. Kami enggak punya ilmu Pak Ustadz. Punya uang? Enggak juga, mati aja. Oh, kejam sekali Ustadz Somad. Di depan kita ada kotak. Itu kotak infak, wakaf, sodakoh. Nanti akan disalurkan ke pondok-pondok pesantren. Tapi melihat kotak ini saya pesimis. Masyarakatnya ramai, kotaknya cuma 2. Padahal ini yang akan masuk nanti berjuta-juta. Tapi enggak apa-apa karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan transfer banking. Wah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Pondok Pesantren Raha Rasyidiyah Khalidiyah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kemarin ketika Ustaz Tablik Akbar cerita tentang peran pesantren, maka tetangga saya yang dulu pelit, bakhil, medit, kedekut, sekarang sudah dermawan. Dia masukkan uang. Dulu kalau sedekah cuma 2.000 Pak Ustaz, sekarang 2.500. Ada peningkatan sedikit. Sebarkan kotak-kotaknya, panitia berikan. Bapak Ibu yang mau cepat masuk surga jangan cuma duit sama dompetnya sekalian. KTP-nya ambil dulu. Susah buat KTP sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'akalta, tertulis sudah di situ. Infak. Angkat sedikit Ananda. Infak ponpes raha. Infak. Kenapa tidak dibuat wakaf? Karena kalau wakaf itu ada 4 rukun. Pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang menerima wakaf, yang ketiga benda yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan qabul. Bayangkan kalau kotak wakaf semuanya ijab qabul, malam baru selesai. Makanya yang mau berwakaf nanti langsung datang ke Raha. Tapi yang ini untuk sodakohnya, berikan apa yang bisa kita berikan. Ke saya tolong jangan dibawa kotaknya, saya dompet saya tinggal. Nanti saya akan titipkan melalui panitia insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dawu mardakum, obati orang yang sakit di antara kamu bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sodakoh, bukan soman, sodakoh. Kata Nabi SAW, kalau ada di antara kalian yang sakit, maka obati dengan sodakoh. Ke dokter, sudah. Spesialis jantung, sudah. Ke dukun, jangan. Nanti saya bilang ke dukun sudah. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun,
falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jangan datang ke dukun. Hai dukun-dukun, top kalian. Ustaz nunjuk siapa nih? Nunjuk kamera. Mudah-mudahan dukunnya nonton streaming. Wahai dukun-dukun, bertobatlah kalian sebelum kalian mati nanti, sakaratul maut sudah tak lama lagi mendekat. Oleh sebab itu maka di antara cara berobat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dau mardakum, obati orang yang sakit dengan sedekah. Nanti setelah bersedekah malamnya tawassul, ya Allah aku bertawassul kepada Engkau, berkat sedekahku maka sembuhkanlah anakku, berkat sedekahku hamillah istriku, mana tahu mohon maaf istrinya belum juga hamil, berkat sedekahku mudahkanlah anakku ikut CPNS ya Allah. Tapi jangan sampai jadi ngancam Allah, ya Allah kalau ini sukses nanti aku bersedekah, tapi kalau enggak lulus sampai mati enggak sedekah. Nah, itu jangan. Allah tidak bisa diancam, tapi bertawassul dengan sedekah baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, mencari wasilah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang ada sakit-sakit pulang dari majlis ini diberikan Allah kesembuhan. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Wafi, wahai yang maha menunaikan janji. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika, kami bertawassul kepada Engkau bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antashfi mardana, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Doanya sudah, sedekahnya belum, gimana mau sembuh? Saya banyak orang lihat saya sakit, Ustaz sehat, Ustaz makan obat apa? Saya tak ada makan obat apa-apa. Tadi minum teh manis, air putih, makan nasi kuning, makan nasi putih. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ustaz ini bebek nggak pakai tulang. Wow, amazing. Di tempat lain kita makan sop tulang nggak ada daging. Di Amontai makan daging nggak pakai tulang. Luar biasa. Ini akan saya bawa pulang nanti. Bukan dagingnya, ceritanya. Kalian mau makan daging nggak pakai tulang, bebek nggak pakai tulang, di mana? Datang ke Amontai. Ongkosnya Pak Ustadz, mana aku tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak sedekah. Ada 3 orang terjebak di dalam gua, hujan gerimis turun, mereka pun berteduh. Ketika berteduh dalam gua, tiba-tiba menggelinding batu besar dari atas, menggelinding batu besar turun tepat menutup pintu gua. Gelap. Bagaimana rasanya gelap? Pejamkan mata. Gelap. Kita sekarang kalau gelap tinggal buka HP, terang, senter ada. Di saat itu tidak ada, gelap. Bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali berdoa, bertawassul kepada Allah. 3 orang, yang satu berkata, ya Allah, aku punya pembantu, pembantuku itu mau ambil gajinya, tapi kemudian dia pergi entah kemana. Lalu tak lama dia pun datang, gajinya itu aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, kambingnya banyak berkembang. Dan ketika aku lihat pembantuku itu datang, aku panggil dia, hai pembantu, come here a minute, sini sebentar pembantu, ini semua kambing-kambingmu. Hah? Dari mana saya punya kambing? Dulu gajimu tidak kau ambil, aku belikan ke kambing-kambing, ini semua kambingmu, ambil semuanya. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semuanya ya Allah. Tapi parah juga dia, satu pun tak ditinggalkannya. Habis semuanya diambilnya. Ya Allah, kalau memang ini bernilai sedekah, bukakanlah pintu gua ya Allah. Terbuka pintu gua karena tawassul kepada Allah. Makanya kalau ada Bapak Ibu pernah sedekah 1 kandang kambing, tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku 1 kandang kemarin, maka bukakanlah pintu keberkahan kesehatan insya Allah. Tapi kalau doanya, ya Allah
berkat sedekahku 2.000 kemarin. Kata malaikat, ini ente serius nih? Buang air kecil aja sekarang udah naik 3.000. Masa mau minta kesembuhan 2.000? Ustaz nyindir ya? Enggak, jangan tersinggung. Yang ngasih 2.000 rupiah tetap ada pahalanya. Dalilnya saya bacakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedangkan sebesar biji sawi pun dapat pahala, apalagi 2.000 rupiah. Nah, itu dalilnya yang ngasih 2.000. Makanya nanti kalau ada yang ngasih 2.000, ente kok ngasih 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya harus mengakomodir semuanya. Yang 20 juta bagus, yang 2.000 Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita kemampuan dan Allah tidak tuntut lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut, memberati kita, membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mana kotak-kotak tadi hilang? Kotak sudah berjalan keluar, Ustadz. Ternyata yang di luar-luar sana itu sedekahnya lebih besar daripada yang di dalam. Kalian yang di luar sedekah, di dunia aja belum masuk masjid, apalagi di akhirat. Ustadz jangan singgung perasaan kami Pak Ustadz. Mereka yang di luar itu lebih dulu masuk surga daripada kita. Takut ngamin kan? Yang masuk duluan adalah orang yang ikhlas. Dan yang ikhlas itu yang tahu hanya Allah dan kita. Karena malaikat pun tak tahu kadar keikhlasan. Apakah yang berdiri di depan ceramah ini lebih ikhlas? Belum tentu. Boleh jadi dia ceramah karena ingin masuk YouTube. www.youtube.com, channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Apakah yang dikatakan Al-Mukarram, Tuan Guru Al-Ustadz Abdul Somad lebih ikhlas? Belum tentu. Boleh jadi setelah ceramah dia langsung buka HP, lihat berapa like, berapa share. Abdul Somad between haters and lovers. Artinya apa? Kita senantiasa menjaga diri, menjaga hati. Uang sudah disimpan 100.000, diremuk-remukkan supaya orang nggak ngelihat. Nanti kalau kotak lewat aku berikan. Tiba-tiba begitu kotak lewat, datang tersirat di hati. Jangan, nanti kau ria, kau sombong. Kotak lewat nggak jadi. Saat itu setan sudah berhasil. Apa kata setan? Alhamdulillah. Setan kok alhamdulillah? Apa kata setan? Alhamdulillah iblis. Segala puji untuk iblis. Iblis itu bos dia. Dipuji-pujinya selalu. Nama bosnya iblis. Nama anak buahnya setan. Makanya setan ada bentuk jamaknya. Setan 1, 2 syaitoni, 3 syayatin. Iblis only one. Mana dia saja 1. Adapun yang kita baca ayat kursi bisa mati, baca ayat kursi tiba-tiba bangun pagi ada debu-debu, berarti dia mati terbakar, itu adalah setan. Sedangkan iblis nanti sampai hari kiamat. Kalau untuk selevel-level kita ini iblis nggak mau turun tangan. Cukup ya setan kelas-kelas ekonomi aja lah. Menggoda waktu ustadz pengajian, ada yang ngantuk, itu bukan urusan iblis. Set ente aja lah setan. Nah, itu urusan ente. Maka dibawanya lagi kipas. Nina bobo, oh Nina setan. Tidur. Tapi alhamdulillah dari ujung ke ujung mata saya melihat tidak ada satu pun yang mengantuk. Luar biasa. Yang mulai ngantuk nahan. Orang kalau dengar pengajian menguap itu 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, kedua cacingan. Kurang gizi. Orang amuntai tidak mungkin kurang gizi, makanannya bergizi. Apa makanannya? Bebek tanpa tulang. Apa makanannya? Ikan haruan.
Apa makanannya? Nasi kuning pakai santan. Apa makanannya? Nasi pakai kelapa, pakai bungkus, namanya saya lupa. Apa makanannya? Ikan asin sapat. Masya Allah. Ternyata ada sapat di Indragiri Hilir, di Tembilahan, ada nama kampung Sapat. Maka dikenal dengan Datuk Sapat. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu dikenal dengan Tuan Guru Sapat. Saya baru tahu di sini, rupanya nama ikan. Ikan sapat. Jadi di sana dulu banyak ikan sapat. Dulu, sekarang ikan-ikan itu sudah mati gara-gara menangkap ikannya pakai racun. Dulu orang nangkap ikannya pancing, nangkap ikannya pakai jala, nangkap ikannya pakai perangkap. Sekarang disebar racun, limbah-limbah pabrik. Bukan cuma ikan itu yang mati, cucu-cucunya pun mati semua. Nanti kita tidak lagi bisa 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang, kita tidak lagi bisa bercerita tentang sapat. Kita hanya bisa bercerita dulu zaman Ustadz Somad ada ikan namanya sapat. Sekarang ikan itu sudah punah, satu spesies dengan dinosaurus. Yang jahat itu bukan Allah, yang jahat itu bukan alam, yang jahat itu adalah kita. Karena menghancurkan alam semesta. Siapa yang merusaknya? Kita. Tapi alhamdulillah di Amuntai tidak ada pohon kayu yang ditebang, tidak ada ikan-ikan yang mati. Jangankan di luar, di dalam masjid pun tumbuh bunga-bunga yang indah. Masyaallah, tabarakallah. Dalam masjid luar biasa. Saya sangka tadi bunga plastik, ternyata asli. Itu layu. Layu. Yang ini plastik, itu asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti Islam itu rahmatan lil alamin? Ikan tidak boleh mati. Buktinya kambing mati, Pak Ustaz. Kambing mati, tapi matinya tidak boleh disiksa. Diambil pedang, ditusuk otak kecil kepala kambing. Tersiksa berdarah-darah, tidak boleh. Kemarin ada yang ngirim video ke saya, ikan hidup-hidup dikasih sambal, habis itu digigit kepalanya hidup-hidup. Dalam Islam nggak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Mau bunuh, bunuh dengan baik. Pamit dulu, saya bunuh kamu ya. Membunuh binatang, bukan orang. Idza qataltum, kalau kamu mau membunuh, bunuh dengan baik. Bunuh apa contohnya? Uqtul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam, kalajengking dan ular. Maka bunuh dengan baik. Gimana cara bunuhnya? Sekali pukul mati. Mati. Idza qataltum, kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyurih dzabihatahu, buat binatang itu tenang, jangan stres, dan tajamkan pisaunya. Pisaunya tajam. Jangan ibu karena marah sama ayam selalu masuk rumah lalu dipotong pakai pisau tumpul. Awas kok ayam, nanti ku potong pakai pisau tumpul. Motongnya pakai gunting kuku. Gak boleh nyisa binatang. Potong sekali tarik, putus. Bismillah, Allahu Akbar, putus. Tapi yang putus itu cuma dua urat. Urat nafas dengan urat makan. Bukan lehernya putus sekalian. Putus. Masya Allah, tabarakallah. Islam mengajarkan sampai cara membunuh binatang. Padahal tidak boleh dimakan. Kalajengking, ular, tetap dijaga. Islam mengajarkan kelembutan. Kambing tetap mendapatkan rahmat, sapi tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Siapa yang mengajarkan ini kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ustadz kok cerita kambing, cerita ayam, cerita sapi, cerita ular, cerita kalajengking, sedangkan ular dan kalajengking saja dapat rahmat dengan kedatangan dia, apalagi kita manusia
maka kita berbahagia dengan kelahiran dia, menyambut kedatangannya. Apa kata Imam Al-Baihaqi ketika menafsirkan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah, tapi terjemahannya bukan ayyamillah, hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna ayyamillah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat umur, ingat nikmat aman, ingat nikmat damai, ingat nikmat iman, ingat nikmat Islam. Tapi nikmat terbesar di antara nikmat adalah nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya nanti kalau ada undangan maulid, hadirilah maulid bersama Bapak Bupati, hadirilah maulid bersama Bapak Kapolres, hadirilah bersama Bapak Dandim, Bapak Kasdim. Itu sesungguhnya isi dari maulid itu adalah mengingat nikmat terbesar, nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anak kita kemudian membaca maulid, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya hati lapang. Hati kami lapang menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang bukan Nabi Muhammad. Ini yang datang bukan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, Aisyah. Yang datang pewaris para nabi, yang datang keturunan nabi, para habaib al-ulama warathatul anbiya. Bukan nabi yang datang. Begini sambutan masyarakat. Apalagi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa syafi'una wa maulana wa qurratu a'yunina. Mudah-mudahan kita disatukan di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Sebelum datang kemari, Pak Bupati memegang tangan saya sebelah kanan, Pak Ketua MUI memegang sebelah kiri. Saya mulai khawatir, ada apakah gerangan? Rupanya Pak Bupati memahami kekhawatiran saya. Beliau jelaskan, Ustadz Somad, ini saya pegang gini supaya tangan Ustadz nanti nggak ditarik-tarik salaman. Oh. Makanya saya nggak bisa melambai, hai, nggak bisa dipegang. Kiri kanan, dari mulai tempat kami makan sampai ke dalam masjid, busi. Kiri kanan busi. Di tempat lain nggak ada pakai busi. Di Amuntai busi. Rupanya masyarakat Amuntai ini sangat cinta kepada para ulama. Saking cintanya mereka, busi itu bisa bengkok. Maka kalau dibuat kayu patah, mereka semuanya mau bersalaman, mau berpelukan, mau menatap, mau melihat, mau cepika-cepiki, mau mereka peluk. Bayangkan kalau sebanyak ini memeluk Abdul Somad, remuklah tulangnya. Itulah maka dikasih besi, dipegang tangan. Ini saya perlu jelaskan supaya jangan salah paham, salah sangka, apalagi jadi fitnah. Judulnya jangan ada dusta di antara kita. Keluar berita Abdul Somad dikawal seperti pejabat saja. Emang siapa sih lo? Tapi setelah dijelaskan begini, oh itu ternyata tujuannya. Kecintaan, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang tuli. Kalau sudah cinta buta, tai ayam rasa, ya rasa tai kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustadz Somad dari tadi ceramah memandangnya ke kiri ke kanan saja? Sebab kalau saya pandang ke belakang, isi ceramah saya hilang. Grogi, brother. Di belakang kita Habib, ulama, Suriah, Ketua MUI, doktor. Nah, maka nanti adik-adik kalau ceramah gitu caranya. Jangan lihat di belakang, ke depan aja. Anggap yang ada di depan nih semuanya hamba Allah. Bumi yang dipijak punya Allah. Yang di depan nih hamba Allah, jangan dipedulikan. Nanti gitu. Mau latihan ceramah pesantren gitu. Assalam, jangan tengok matanya, tengok aja. Tapi cukup dalam hati aja, jangan diomongin, jangan nanti maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalian ini nggak ada apa-apanya. Kalian ini semua manusia biasa.
Aku hamba Allah, kalian hamba Allah. Apa ini, sombong kan? Bersama kita di dalam masjid rumah Allah, bersama kita dalam masjid warisan Rasulullah, hendaknya bersama pula kita dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, satukan aku Abdul Somad dengan muallim Dr. Muhammad Sabran dalam surga Jannatul Firdaus, dengan para kiai Suriah NU, ketua MUI, para habaib, tuan-tuan guru. Ya Allah, tapi rasanya tak layak tangan ini memegang tangan Rasulullah karena banyak dosa. Tak layak mata ini melihat Rasulullah karena banyak dosa. Tak layak bibir ini mencium tapak tangan Rasulullah. Abdullah bin Abbas salat bersama Rasulullah. Anas bin Malik mencium tapak tangan Rasulullah. Dia cium atyabu min rihil miski. Ketika ku cium tapak tangan Nabi, lebih harum dari semerbak kasturi. Coba cium tapak tangan kita. Harum. Tadi kan dikasih minyak wangi. Ketika diberi minyak wangi, kasih minyak wangi. Harum-haruman semerbak. Begitulah manusia ini. Manusia yang dari tanah, warnanya warna tanah, hitam, legam, rendah, hina, dina, diinjak, tak ada martabat, kehormatan. Tapi begitu ada iman di dalam, terangkat dia. Apa yang membuat Abdul Somad yang hina, rendah, dalam tanah, dimakan cacing tanah, bisa naik dalam surga? Yang memuliakannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapa yang tidak mau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tempat dia cuma dua, makanan cacing tanah dan neraka jahanam. Makanya kalau kita sayang kepada tetangga kita, sayang kepada kawan kita, sayang kepada saudara kita, ajak dia, bro, aku sayang kepadamu, I love you full. Kau mau selamat dari cacing tanah, selamat dari neraka jahanam? Gimana caranya? Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah potong pita jangan kau khawatirkan. Potong pita maksudnya sunat. Sunat nggak sakit. Zaman dulu sakit pakai bambu. Berendam jam 6 sore, jam 6 subuh besok baru dipotong. Pakai bambu, alatnya belum ada, takut pakai besi kena titanus. Pakai bambu, pakai sembilu bambu. Ada yang baru-baru praktek habis. Dulu, zaman sekarang mudah aja. Buat nanti Bapak Ibu yang punya uang banyak, buat acara khitan masal gratis. Tablik Akbar Ustadz Somad, pemotongan pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCM. Berikut ini pemotongan pertama. Saya yakin gak ada bapak-bapak yang ikhlas anaknya saya potong. Tentu saya hanya secara simbolis saja. Akan dipotong oleh dokter-dokter yang amanah. Makanya harus ada anak kita yang jadi ulama, harus ada anak kita yang menjadi dokter, harus ada anak kita yang menjadi lawyer, pengacara. Puncaknya adalah kepemimpinan dipegang oleh orang yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan itu yang akan mengambil APBD untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk sekolah agama, untuk mengirim pelajar. Kalau tidak, na'udzubillah, apa yang musibah terjadi tidak tahu di depan mata kita ke depan bagaimana. Tanamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, tanamkan fikih mazhab syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, dan tasawufnya tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi. Coba lihat tuan-tuan guru kita. Apa ada tuan-tuan guru kita, tuan guru sekumpul, tuan-tuan guru kita? Apa ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengajarkan meninggalkan sholat? Tidak ada. Bahkan sholat mereka berjamaah, masjid penuh melimpah ruah, zikir mereka dalailul khairat, membaca qasidah burdah. Sampai hari ini meninggal beliau, anak beliau tetap melanjutkan, murid-murid beliau melanjutkan. Apalagi sholat, apalagi baca Quran.
Quran itu hafal mereka, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Sedangkan Quran, Yasin, Al-Kahfi mereka baca, apalagi lah yang hal-hal lain. Maka inilah tasawuf sunni, tasawuf amali, tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkembang juga sekarang bajunya tasawuf, tapi isinya sebenarnya adalah bukan tasawuf. Alhamdulillah, benteng-benteng ulama kita ini sudah menggariskan ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf sunni, Abu Hamid Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Risalah Al-Qushairiyah. Itulah menjadi benteng-benteng kita sampai hari kiamat. Allah jaga amuntai dari serangan-serangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tidak khawatir sedikit pun, sebesar ujung rambut pun Abdul Somad tidak khawatir tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Saudara-saudara kita alumni dari Hadramaut, Tarim, Yaman pulang, dari Al-Azhar Mesir pulang, dari Al-Madinah Al-Munawwarah pulang, tuan guru pula S1 Madinah, S2 Jami' Abdul Aziz, S3 Ummul Qura pulang, tapi tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apakah bapak ibu mau anaknya kaya tapi enggak sholat? Bapak ibu mau anaknya pejabat tapi enggak puasa? Bapak ibu mau anaknya orang terkenal tapi tidak mengenal Allah? Terkenal dia, tapi tujuan dia ingin mengenalkan hamba-hamba Allah, mengenalkan ulama-ulama. Masyhur dia, kemasyhurannya untuk menolong sekolah-sekolah, fakir miskin, anak yatim, orang jompo. Kaya dia, kekayaannya untuk membeli tanah, diwakafkan untuk pondok pesantren, rumah sakit Islam, ruko-ruko, membuka usaha. Inilah yang akan menjaga kita ke depan. Ada dua golongan, kalau dua golongan ini baik, maka umat ini akan baik. Siapa dia? Al-ulama wal umara. Ulamanya baik, umaroknya baik. Tapi kalau sudah ulamanya jahat, umaroknya pula fasik, mulutnya mengatakan beriman tapi tidak beramal, fasid, keputusannya membuat kerusakan, maka lebih baik di dalam tanah daripada di atas tanah. Kalau ulamanya baik, solehin, umaroknya baik, maka di atas tanah indah. Hari ini kita merasa nyaman di atas tanah. Tapi kalau sudah untung tidak baik, ulama umaroknya fasik, maka di dalam tanah lebih baik daripada di atas tanah. Sampai hari ini kira-kira mana yang lebih enak, nyaman diamuntai, di dalam tanah apa di atas tanah? Saya di atas tanah. Bahkan bukan di atas tanah sekarang, di atas karpet. Karpetnya luar biasa. Di mana-mana karpet biasa-biasa aja. Ini karpetnya masuk kaki hilang, tenggelam di bawah. Saking tebalnya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, kaya raya. Ini menunjukkan orang Amuntai ekonominya baik, luar biasa. Karpetnya tebal, kaligrafi Asmaul Husna mantap, keramiknya sampai ke atas. Lihat keramik. Orang mana keramik lantai aja, ini sampai ke atas. Ini karena nggak ada yang pandai masang atap keramik. Kalau ada keramik juga ini semua. Maka ini semua harus kita laksanakan sebaik-baiknya ke depan, sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mulai ceramah tadi jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 10. Berarti saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Kenapa tak serasa ceramah di Amuntai? Karena jamaahnya ngerti, paham, nyambung. Kita ceramah ini, saya sebagai penceramah, Bapak Ibu yang pernah memberikan ceramah, lokakarya, seminar, Bapak-bapak walaupun bukan ulama, cendekiawan yang pernah memberikan pidato, kita itu tak terasa lama kalau jamaahnya connect matanya. Dari tatapan matanya kita bisa tahu dia bingung atau error. Jamaah ini paham, nyambung, makanya saya nyampaikannya juga mengalir. Coba kalau jamaah semuanya nunduk.
Jamaah sekalian, emang pernah Ustadz dibuat orang begitu? Pernah. Kapan? Ceramah jelang berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun semua. Disangka mereka udah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, itu tadi azan Samsung, bukan azan masjid. Nah, gimana supaya jamaah ngerti ceramah? Gimana supaya jamaah paham dan nyambung? Maka dia mesti mengaji sering-sering. Ini nampaknya Abdul Somad yang ceramah, tapi sebenarnya yang di hadapan Abdul Somad ini adalah didikan tuan-tuan guru. Habis maghrib ke isya ngaji fikih, perukunan, lalu kemudian meningkat lagi bahasa Melayu, tulis Arab, lalu kemudian baca matan takrib, setelah khatam matan naik Fathul Qorib, setelah Fathul Qorib baca syarahnya Natut Talibin, setelah itu baca mahalli, setelah itu udah bisa baca sendiri. Saya mau fikih yang lain lah, baca fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Saya mau yang lebih besar Pak Ustaz, yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia tidak akan goncang dengan mazhab Hanafi, tidak akan goncang dengan Maliki, karena pondasinya sudah kuat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan tasawufnya juga kuat. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh, dia tidak akan merasa lebih besar, karena hatinya sudah dibersihkan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat, karena sudah mengkaji kitab-kitab tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, takhalli, kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari takbur, kosongkan diri dari merasa hebat. Tahalli, setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, diisi dengan ridho. Setelah tahalli, barulah Allah berikan tajalli. Tahalli kita yang buat, tahalli urusan kita, tapi tajalli bukan urusan kita. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Bapak berprestasi lalu diberikan piagam penghargaan, itu bukan permintaan kita, itu bukan pesanan dari kita, itu hadiah dari pejabat tinggi. Begitu juga dengan tajalli, Allah yang memberikan cahayanya. Makanya Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan itu ketika dia menjadi rektor Universitas Nizamiyah di bawah Sultan Nizamul Muluk. Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan itu ketika dia menulis kitab-kitab fikih, tapi dia menemukan itu di mana? Ketika berpetualang menghilangkan angkuhnya, egonya, sombongnya, menghilangkan rasa sum'ahnya, merasa takburnya. 11 tahun berpetualang, berkeliling kampung, masuk desa, keluar negeri, sampai akhirnya Allah memberikan cahaya ma'rifah. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, "Hai Ghazali, ya, apa ma'rifah itu?" Apa kata Abu Hamid Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu insyaallah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alli nura, jadikan aku cahaya. Nurun ala nur. Kenapa hari ini Bapak Ibu bisa melihat Abdul Somad? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya atau karena ada mata? Oh, bukan karena cahaya Ustadz. Kami bisa lihat Ustadz Somad karena ada mata. Oke, yang mengatakan bisa melihat karena ada mata, yang mengatakan bisa melihat karena ada mata, nanti malam jam 12 datang ke sini, matikan lampu, buka mata. Pak pengurus masjid, tolong kami izin nanti malam mau datang ke sini jam 12 malam, matikan semua lampu. Untuk apa? Ngetes ucapan Abdul Somad, bisakah melihat dengan mata tanpa cahaya. Nanti malam jam 12 malam, matikan lampu semua, buka mata, insya Allah nabrak tiang. Tapi ada orang yang tidak punya mata, mohon maaf, matanya tidak melihat,
tapi terang benderang Al-Quran itu bisa dia baca. Kenapa? Karena melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya sampai Jumat berikutnya. Itulah makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, supaya sampai Jumat berikutnya bisa membedakan mana ustadz, mana dajjal, mana alim, mana alim. Karena Google tidak bisa membedakan itu, karena Syekh YouTube tidak bisa membedakan itu. Maka kita perlu berada bersama orang alim, karena bisa mereka membedakan mana bisikan setan, mana waswasah, mana ilham. Berilmu, bersanad, minta ijazah dari abaib, dari al-ulama warasatul anbiya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Apakah cukup dengan takut pada Allah? Baca ujung ayatnya, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang shadiq. Mudah-mudahan duduknya Abdul Somad ini bersama orang-orang shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai Abdul Somad yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat maut, percaya kepada mati. Wa kunu ma'as-shadiqin, duduklah engkau Abdul Somad bersama shadiqin. Maka Abdul Somad duduk bersama shadiqin. Duduk tadi sampai Ustaz Somad persilakan, silakan duduk. Izin sebentar Pak Bupati mau bersalaman sama tuan-tuan guru, sama kiai-kiai. Mohon maaf Tuan Guru, saya di depan, bukan saya yang mau di depan, Pak Bupati yang nyuruh. Mohon maaf tuan-tuan guru yang di bawah, Abdul Somad di atas, bukan saya yang minta di atas, panitia yang buat. Kalau sampai ada dalam hati ini merasa aku lebih hebat, aku lebih tinggi, aku lebih mulia, followerku lebih banyak, Instagramku lebih, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Makanya doakan selalu. Doa ini pakai ring-ring, doa ring satu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring dua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring tiga. Rabbana hablana minas shalihin. Ente kok enggak berdoa? Tiga-tiga ring enggak ada Pak Ustaz. Emak ayah udah meninggal. Calon saya jombloan fisabilillah. Doa saja. Tak tahu entah di langit keberapa doa itu tersangkut. Dibawakan malaikat insyaallah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ini banyak sekarang orang enggak mau berdoa lagi. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Ente enggak berdoa? Ah, doa yang lama aja belum kabul Pak Ustaz. Oh, lihat tadi. Sedangkan para ulama, para habaib, tuan-tuan guru ketika Abdul Somad berdoa mereka tetap angkat tangan. Padahal mereka bisa berdoa sendiri. Kenapa Abdul Somad yang baca doa mereka minta tangan, angkat tangan, menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rendah hati, rendah diri, rendah jiwa. Kita ini tak ada apa-apanya. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka kita rendahkan diri, rendahkan hati, rendahkan jiwa di hadapan Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mulia. Allah akan mengangkat derajat kita dan anak-anak kita insyaallah. Amin. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Amuntai ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah. Syaratnya tak banyak. Pertama iman, yang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, kami bukakan berkah dari langit, turun hujan, kami berkahkan bumi, maka tumbuh tanam-tanaman, digali. Orang tempat lain digali keluar tanah, digali keluar pasir, digali keluar batu. Tapi begitu digali keluar barokah. Tapi tidak semua yang tampaknya seperti rezeki itu barokah. Ada juga nampaknya rezeki tapi menjadi laknat.
Mobil-mobil yang di luar itu insya Allah semuanya rahmat. Karena punya mobil dibawa ke masjid. Motor-motor yang di luar itu insya Allah semuanya rahmat. Karena motornya parkir di depan masjid. Tapi ada mobil yang parkir di depan diskotik, dugem, duduk sambil gemetar. Ada di tempat maksiat, nampaknya seperti rahmat, nampaknya seperti nikmat. Tapi sebenarnya itu adalah istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Salat nggak pernah, puasa nggak pernah, zikir nggak pernah, dekat ulama nggak mau. Tapi rezekinya lancar, umurnya panjang. Itu bukan rahmat. Itulah yang paling mengerikan. Azab berbaju nikmat. Ini nampaknya Tuhan sedang lupa nih. Dia bilang lupa. Wa mallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak akan pernah lalai, tak akan pernah lupa atas perbuatan orang yang zalim. Oleh sebab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri sebelum dihisab Allah. Kalau ada pengajian, siapapun ulama, siapapun habaib yang datang ke Amuntai, datang. Pengajian Maulid Nabi, duduk. Pembacaan Barzanji, Burdah, hadir. Karena yang ingin didapatkan turunnya rahmat, barokah, barokah, barokah. Dari mulai sebelum subuh tadi kata Pak Bupati sudah datang. Sampailah sekarang pukul 10.30. Bayangkan dari subuh 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana sarapan paginya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan laparnya itu pun mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes peluh keringatnya menetes macam jagung, itu pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kakinya, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas tapak kaki ditulis Allah. Ustaz Somad, saya datang naik motor Ustaz. Bekas-bekas ban motor. Saya nggak jalan kaki Ustaz, pakai bensin. Tetesan premium dan pertamax. Saya numpang kawan Pak Ustaz. Payah betul. Semuanya mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan. Alaikum bil jamaah. Jaga jamaah. Ini jamaah yang sudah baik ini mesti dijaga. Karena setan sudah putus asa untuk menggoda orang Amuntai untuk menyembah pohon kayu, menyembah batu, menyembah berhala. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa, sudah putus asa, an ya'budahul musallun. Setan putus asa menggoda orang yang sudah sholat. Setan tidak lagi menggoda bapak ibu sekalian. Hai orang Amuntai, sembahlah aku. Itu bukan level, itu level setan paling bawah. Karena orang Amuntai sudah menyembah la ilaha illallah. Tapi setan mulai naik ke atas berikutnya. Apa dia? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan, perkelahian, gesekan-gesekan dalam hati. Maka kita jaga persatuan kesatuan ini, kita jaga sampai akhirnya, sampai di alam kubur pun kita tetap mendoakan saudara kita. Mati Abdul Somad, datang beritanya dari Riau ke Amuntai. Orang Amuntai semuanya bersedih dan mengirimkan. Orang Amuntai berkirim Al-Fatihah untuk Abdul Somad di Sumatera. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah mereka kirim. Jangan baca sekarang. Kita besok masih ada jadwal hari Rabu. Sampai ke Tanjung, nyebrang ke Balikpapan, Kamis pagi baru kembali. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, akan datang ke Amuntai lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tandanya ngusir setan. Ada yang udah ngantuk-ngantuk. Saya mulai jam 9, jam 10.30, lebih kurang 90 menit kita bersama. Berarti saudaraku yang di luar juga berdiri sudah 1,5 jam. Masya Allah. Kalian hanya berdiri saja, aku berdiri sambil ngomong lagi. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami ini semua berkasih sayang karena Engkau ya Allah.
Kami bukan berkasih sayang karena uang, kami bukan berkasih sayang karena benda, tapi kami berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kebanyakan orang Banjar, betul. Abdul Somad datang dari Sumatera, Riau, orang Melayu. Kalaulah berkasih sayang karena suku, tak mungkin orang Amuntai mau datang. Siapa yang mau datang ceramah? Ustaz Somad. Ustaz Somad tuh mana bisa bahasa Banjar? Saya bahasa Banjar cuma bisa 2, ilon sama ikam. Ulon sama ikam aja. Cuma 2 itu saja. Tapi mereka datang bukan karena suku Abdul Somad. Mereka datang bukan karena bahasa Abdul Somad. Mereka datang karena engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita akan mati nanti. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama para habaib dan ulama, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semua doa kita dikabulkan karena Rasulullah SAW. Semua hajat kita ditunaikan karena Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, di situ letak tawassulnya. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, berkat Muhammad SAW, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami. Yang belum nikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, yang sudah nikah diberikan anak soleh solehah, segala hajat dunia akhirat disampaikan Allah. Waghfir lana ma madha, ampunkan dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, wahai engkau yang maha luas karamah kemuliaannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jangan bubar karena ada doa dari ulama habaib, kita aminkan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pembacaan doa. Dimohon kepada yang mulia Ustadz Haji Abu Samad LCMA untuk memimpin doa. Kepada yang mulia disilakan. Semoga Allah mengampunkan dosa silap salah saya. Banyak habaib, banyak ulama. Saya hanya membacakan doa-doa ini menembus pintu-pintu langit karena amin yang keluar dari mulut tuan-tuan guru kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Wa tarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Allahumma tawwir umara ulama'ina, panjangkan umur para ulama tuan-tuan guru kami ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah. Allahumma inna natabarraku bihim, kami mohon berkahmu turun dengan duduk bersama mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillahna tahta zilli arsyika, lindungi kami di bawah naungan singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada naungan kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran yang benar ya Allah. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau wariskan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'alna min warathati anbiya'ikal muqarrabin, jadikan kami, anak cucu kami, generasi kami menjadi pewaris para nabi-nabimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Seperti pedang yang ditebas di tempat yang sama berkali-kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Lepaskan kami dari hidup di dunia ini dalam keadaan tenang ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, emak kami yang melahirkan kami meregang nyawa, tak dapat kami balas budi baiknya. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri kami Kalimantan Selatan, bil khusus Amuntai, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke tempat kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ke kampung kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.